Hari itu, tepat jam 5 sore, aku pulang dari kerja mengendarai sepeda motor. Saat beberapa menit kemudian, langit cerah berubah menjadi gelap, hujan pun turun dengan derasnya. Aku mencari tempat untuk berteduh, dan sebuah rumah tanpa pagar menjadi pilihanku untuk berhenti. Suasana begitu dingin, badanku mulai gemetar karena jaket tipisku tak mampu meredam angin yang berhembus dengan kencang. Bajuku juga sempat terkena air hujan yang membuatku semakin dingin. Tiba-tiba pemilik rumah datang menghampiriku dan menyuruhku masuk ke dalam rumahnya. Aku sempat menolak karena merasa segan dan berharap hujan segera berhenti. Namun ajakannya yang ramah membuatku masuk ke dalam rumah karena cuaca pun semakin dingin. Sesampai di ruang tamu, pemilik rumah membuatkan aku segelas teh panas dan beberapa irisan roti. Aku pun mulai mencicipinya. Mas Heru mulai membuka obrolan. Ucapannya sangat ramah sekali. Aku membalas dengan senyuman manis karena kebaikan hatinya yang telah menolongku. Tiba-tiba angin semakin kencang. Beberapa kali suara guntur pun terdengar. Mas Heru menutup pintu rumah yang dari tadi bergerak karena tertiup angin. Kemudian Mas Heru masuk ke sebuah kamar dan keluar membawa selembar pakaian untukku. Pakailah ini, biar kamu gak masuk angin. Aku hanya terdiam mengambil pakaian itu dari tangan Mas Heru. Makasih Mas. Masuklah di kamar itu, untuk mengganti pakaianmu. Aku lalu berdiri, dan masuk ke dalam kamar untuk mengganti pakaianku yang basah terkena biasanya air hujan tadi. Setelah aku memakainya, aku pun kembali duduk di kursi tamu. Mata Mas Heru tak berkedip melihatku memakai pakaian yang telah dia berikan. Kamu sangat cantik, memakai baju itu, Dek. Aku hanya tersenyum. Makasih Mas, sudah mau membantu saya. Mas Heru ikut tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kami melanjutkan obrolan, sambil menunggu hujan reda. Istri Mas kemana? Aku mulai bertanya kepadanya. Mas Heru diam sejenak dan menjawab. Saya sudah lama tinggal sendiri. Dulu istri saya pamit sehari untuk pulang kampung, tapi tidak kembali lagi. Ternyata Mas Heru sudah lama ditinggal oleh istrinya. Dia kembali ke kampungnya untuk menikah diam-diam dengan mantan pacarnya. Mengapa kamu tidak mencarinya Mas? Dengan tenang Mas Heru menjawab. Dia telah memilih orang lain, dan saya menghargai keputusannya. Tapi, dia itu istri sahnya Mas. Dulu dia adalah istriku, tapi setelah saya tahu dia sudah menikah lagi, saya sudah mengikhlaskannya untuk pergi di pelukan orang lain. Aku tidak tahu apa yang terjadi di keluarga mereka. Yang saya tahu, Mas Heru adalah orang baik dan sangat ramah terhadapku. Hujan mulai reda. Aku bersiap untuk pamit pulang. Mas Heru langsung mengambil sebuah jaket untukku. Pakailah jaket ini, biar kamu tidak kedinginan di jalan. Kebaikan Mas Heru sangat menyentuh hatiku. Aku pun langsung memakai jaket yang diberikan padaku. Terima kasih atas kebaikanmu Mas. Setelah aku berada di atas motor, dan telah bersiap untuk pergi, tiba-tiba hujan kembali datang dengan sangat deras. Aku dan Mas Heru saling bertatapan. Karena merasa malu dan telah pamit kepada Mas Heru, aku tetap ingin melanjutkan perjalanan untuk pulang, tapi keraguan hatiku semakin besar, karena hujan dan angin terus berdatangan. Apa kamu yakin, tetap mau pulang? Mas Heru seakan melarangku untuk pergi. Aku langsung mematikan mesin motor, dan kembali masuk ke dalam rumah Mas Heru. Istirahatlah dalam kamar, sambil menunggu hujan reda. Kembali kebaikan hati Mas Heru membuatku terpesona. Tanpa ragu aku masuk ke dalam kamar, dan mengunci pintu, sementara Mas Heru hanya duduk di ruang tamu. Aku mulai merebahkan badanku di atas tempat tidur yang sangat rapi. Kamar pun sangat rapi dan terlihat sangat terawat. Entah kenapa, aku terus memikirkan kebaikan Mas Heru kepadaku. Aku menuju ke jendela kamar, sambil melihat situasi di luar. Aku tidak menyangka, ternyata di luar Mas Heru melap sepeda motorku,
dia membersihkannya sambil mengisap sebatang rokok. Aku sangat bingung melihat tingkah Mas Heru yang begitu baik terhadapku, sementara aku dan Mas Heru baru saja bertemu, itu pun hanya numpang berteduh di rumahnya. Setelah selesai Mas Heru membersihkan sepeda motorku, aku keluar dari kamar dan menemui Mas Heru yang duduk di kursi tamu. Aku pura-pura tidak tahu kalau Mas Heru sudah membersihkan motorku. Mas, sudah berapa lama kamu tinggal sendiri di rumah ini? Sudah hampir 2 tahun, Dek. Dalam hatiku, aku ingin menguji ketulusan hati Mas Heru, dan aku juga penasaran apa yang dia inginkan kepadaku. Aku pun berpura-pura pingsan di kursi. Aku ingin melihat apa respon Mas Heru kepadaku. Mas Heru sangat panik, dia langsung menghampiriku dan memegang kepalaku dengan lembut. Dek, kamu kenapa? Mas Heru langsung mengangkatmu ke dalam kamar. Aku sangat panik, dan pikiranku sudah tidak karuan, apa yang akan dilakukan Mas Heru kepadaku. Setelah aku dibaringkan di atas tempat tidur, dia menyelimutiku dengan kain panjang, dan menggosok kakiku dengan minyak. Aku melihat Mas Heru sangat khawatir kepadaku, hatiku makin yakin jika dia orang baik. Tak lama berselang Mas Heru duduk di samping kananku, dan memijit jari-jari tanganku, sedikitpun tidak ada niat jahat yang diperlihatkan padaku. Aku pura-pura sadar, dan dia menatapku. Kamu sudah sadar, Dek? Mas Heru begitu bahagia melihatku terbangun, dia menyuruhku istirahat, dan dia pun ingin segera keluar kamar. Tapi aku langsung memegang tangannya untuk tetap di sampingku. Kamu duduk di sini ojo Mas, gak usah pergi, temani aku ya. Mas Heru hanya terdiam menatapku. Kebaikan Mas Heru betul-betul membuatku kagum, sampai-sampai membuat hasratku memuncak tak terkendali. Kali ini aku yang tak bisa mengendalikan nafsuku. Aku langsung memeluk Mas Heru dengan erat dan berbisik. Aku mau tinggal di sini bersamamu Mas, apa kamu tidak keberatan? Mas Heru diam, dan meneteskan air mata. Aku mencintaimu Mas. Aku langsung menempelkan bibirku di bibir Mas Heru. Bibir Mas Heru terasa bergetar, seolah menahan gairahnya yang telah lama dia pendam. Aku mengambil tangannya dan menemukan di buah dadaku. Mas Heru hanya menunduk dan tetap meremas payudaraku. Gairahku semakin memuncak, aku langsung berdiri dan melepas semua kain yang melekat di badanku. Saat ini, aku serahkan semuanya kepadamu Mas, lakukanlah apa yang kamu mau. Perlahan aku membuka pakaian Mas Heru, sambil melumat bibirnya. Reaksi Mas Heru mulai bangkit, dia merespon ciumanku dengan mengisap lidahku dan menggigit bibirku. Mas Heru mulai memperlihatkan kejantanannya, aku larut dalam desahanku sendiri, tanpa suara dan sepatah kata pun. Mas Heru mulai menyentuh semua daerah sensitifku, aku tak berdaya dibuatnya. Tanpa sehelai kain pun di badan, aku bisa merasakan sentuhan Mas Heru yang begitu lama memendam hasrat bercintanya. Dia menjilat imisveku dan aku lun membalasnya dengan mengisap senjatanya yang telah lama tak terpakai. Begitu keras senjata Mas Heru, membuatku tak kuasa menahan hasrat. Masukin ojo Mas, saya sudah tidak kuat. Mas Heru langsung memasukkan senjatanya, aku lihat tak terkendali. Terus Mas, enak banget rasanya, jangan berhenti Mas. Sesekali Mas Heru menjilati kedua gunung kembarku, aku memeluknya dengan erat, dan aku membisikkan sebuah kalimat di telinganya. Saya mau melakukannya tiap hari Mas. Begitu pertamanya Mas Heru, membuat aku 2 kali orgasme. Dengan gaya yang berbeda, Mas Heru terus menyerangmu dengan penuh kelembutan. Aku sudah mau keluar, Dek. Buang di dalam ojo Mas, biar hangat. Mas Heru terus di atasku, namun aku meminta untuk aku naik di atasnya. Sekarang aku yang di atas ya Mas, biar aku yang goyang. Saat ini aku yang di atas, memainkan senjata Mas Heru dengan goyangan pinggulku, sangat nikmat rasanya. Saya benar-benar merasakan nikmatnya senjatamu. Mas Heru ingin keluar, aku terus menggoyangkan pinggulku,
Aku sudah merasakan hangatnya semprotan kenikmatan yang dia berikan. Aku langsung memberikan putingku di bibirnya sambil menahan sisa semprotan yang dia semburkan. Hangat sekali Mas punya kamu, aku sangat puas Mas. Kami saling berpandangan mesra. Beberapa kali Mas Heru menciummu dengan lembut. Mungkin itu adalah tanda terima kasih untukku. Kami rebahan berdua sambil berpelukan tanpa busana. Oh Mas, aku sudah keluar. Oh sayang, nikmat sekali rasanya. Inilah kisah cinta yang tak terduga, yang jelas aku dan Mas Heru sangat menikmatinya. Senjata Mas Heru kembali bangkit. Mas, kamu masih mau lagi? Kalau boleh dek, aku masih mau. Kami melakukannya lagi, dan kali ini, Mas Heru nampak mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tanpa malu dan tanpa ragu, dia menjadikan aku kadang yang terus digarapnya. Punya kamu nikmat sekali. Terima kasih dek. Saya sangat puas denganmu. Iya Mas, aku juga sangat bahagia. Lihat Mas Heru bahagia.